Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau bertanya Buya. Saya seorang istri baru menikah 2 bulan. Saya seorang istri baru menikah 2 bulan ini dengan seorang duda beranak 1. Suami saya bekerja sebagai supir rental dengan kendaraan sendiri. Yang mau saya tanyakan Buya, lebih berhak manakah Buya menafkahi istri atau anak kandung suami? Karena anak suami setiap minggu dikasih uang dan semua keperluannya ditanggung oleh suami saya. Sedangkan suami makan dari uang saya. Sedangkan suami baru-baru memberikan nafkah kepada saya 200.000 Buya. Sedangkan keperluan suami seperti rokok dan makanan dari dompet, saya terkadang suami juga suka ngeluh tentang keperluan anak suami atau anak tiri saya. Dan saya membelikannya dengan kadang-kadang mertua pun meminta ini itu Buya. Harus bagaimanakah saya bertindak Buya? Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya wajib. Anak harus diberi nafkah, istri harus diberi nafkah. Nah, sebaik-baik istri adalah membantu suaminya untuk melaksanakan kewajiban. Artinya jangan dilarang dong suami untuk memberi nafkah anak-anaknya. Untung-untung Anda membantunya jika suami memang tidak mampu. Cuma di sisi lain harus pahami, suami itu tanggung jawab dong ngasih nafkah. Wajib ngasih nafkah, maksudnya mencari nafkah wajib. Mencari nafkah adalah wajib, tidak boleh ongkang-ongkang. Setelah ada, dibagi yang benar. Jangan sampai anak dikasih tapi istri tidak. Apalagi sampai digunakan untuk foya-foya hal yang gak jelas. Tentu dosa, istri tidak dikasih, tak taunya ada beli yang lainnya. Gak diperkenankan yang demikian itu. Nah ini gak boleh seorang suami semacam itu. Akan tapi bagi seorang istri, kalau seandainya memang suaminya mungkin tidak mampu, menganggap Anda sebagai seorang istri mampu untuk berdiri sendiri, sementara anaknya gak bisa apalagi masih sekolah, maka tidak ada salahnya jika Anda dengan sukarela, tinggal tata hati, Anda bersyukur, Anda bisa membantu suami, akan jadi amal baik ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, seorang wanita yang memberi nafkah kepada suaminya, hal yang baik saja, lapangkan hati. Maka itu baik-baik saja bagi Anda. Segala sesuatu ngambil dari dompet Anda. Itu tetap jadi pahala bagi Anda. Lebih baik Anda menata hati semacam ini daripada Anda terus dirundung kesedihan, capek, marah, dan seterusnya. Adapun masalah suami ini urusan dia dengan Allah. Kalau memang dia zalim, naudzubillah. Tapi kalau ada sebagian suami mungkin memang tidak mampu beri nafkah. Cuman dari tandanya dia beli yang enggak, itu kan aneh. Yang jelas dia adalah zalim. Akan tapi di saat Anda menemukan suami yang zalim enggak benar, jangan sampai Anda juga menjadikan dia semakin tidak baik. Misalnya Anda melarang dia ngasih anaknya. Anda melarang sesuatu yang kewajiban, Anda dosa juga. Makanya pertanyaan Anda ini bagi kami juga bermasalah. Kok Anda bertanya, itu kan anaknya. Mungkin Anda hanya bertanya begini mestinya, bagaimana Buya urusan nafkah saya? Tapi Anda bertanya tentang anaknya. Oh, anaknya wajib dong dia beri nafkah. Saya ingatkan Anda, wahai istri. Saya ingatkan Anda mempermasalahkan dia memberi nafkah anaknya. Kalau dia menghambur-hamburkan ke tempat lain, ya tadi salah. Tapi masalah anaknya, Anda tidak bisa menghalangi urusan nafkah kepada anaknya. Nah, kemudian kalau Anda bertanya, saya tidak diberi nafkah itu bagaimana? Duit saya yang habis, saya nggak pernah dikasih nafkah. Nafkah tidak cukup. Baik dia karena malas atau memang uangnya tidak ada. Di dalam Islam kan ada aturannya. Jika seorang istri tidak diberi nafkah oleh sang suami, tidak diberi nafkah, maka sang istri bisa mengajukan ke mahkamah untuk minta cerai. Karena apa? Kebutuhan seorang istri makan gak bisa ditunda minggu depan, bulan depan gak ada. Harus kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, harus. Kecuali bagi seorang istri yang sudah merelakannya. Ya lebih itu indah. Kadang seorang wanita
Anda mungkin saat ini mungkin Anda hanya perlu pencerahan saja. Pertanyaannya adalah mungkin Anda sangat membutuhkan suami Anda. Sebagai seorang suami yang memenuhi kebutuhan pribadi Anda. Itu sudah luar biasa, sudah sangat cukup. Bukan Anda bertanya harus bagaimana berpisah, kami tidak menganjurkan perpisahan. Karena berpisah Anda menjadi tidak punya suami. Punya suami masih lumayan, Anda mendapatkan nafkah 200.000 per bulan masih lumayan daripada sudah tidak suami tidak dapat 200.000. Enggak, kebutuhan pribadi Anda enggak terpenuhi, kebutuhan nafkah zahir juga enggak terpenuhi. Itu lebih parah lagi keadaan semacam itu. Jadi harus cerdas dong wanita berpikir tuh. Jadi kalau ada seorang wanita punya suami tidak pernah memberi nafkah zahir tapi memberikan nafkah batin masih lumayan daripada enggak punya suami, enggak ada nafkah zahir, enggak ada nafkah batin. Itu jauh lebih bagus. Tapi seorang suami jangan seenaknya, naudzubillah, di hadapan Allah ada tanggung jawab ya. Hanya memberi kebutuhan batin saja, tapi hanya urusan nafkah zahirnya tidak kasih, haram. Kecuali suami tidak mampu, sehingga kewajiban suami adalah mencari nafkah. Kalau sudah mencari lalu tidak mendapatkannya, tidak dosa. Yang nggak boleh adalah ongkang-ongkang, apalagi gantungan ngambil duitnya sang istri, dompet istri habis, nggak benar dia, tidak berusaha. Tapi kalau sudah suami sudah berusaha, maka nggak apa-apa dia, nggak dosa dia. Saya tidak tahu hakikatnya seperti apa yang terjadi di keluarga ini. Yang jelas Anda sebagai seorang istri, kalau memang Anda masih memerlukan sebagai seorang suami, kebutuhan pribadinya terpenuhi dan seterusnya, hanya urusan nafkah saja, Anda berkorban gak apa-apa. Anda berikan pada suami pahala. Daripada itu wanita yang tidak punya iman, lihat kebutuhan pribadi yang diambil dengan cara yang haram, zina, naudzubillah, Anda punya halal masih lumayan. Itu perempuan yang membeli laki-laki, membayar kadang-kadang naudzubillah dengan untuk perzinaan. Hanya untuk kesenangannya, tapi Anda dengan yang halal. Maksudnya agar hati Anda itu reda, hati Anda itu tenang dengan sesuatu yang halal yang Anda miliki, biarpun Anda bayar nafkah. Harus memberi nafkah, mencukupi, ya apa-apa. Kalau Anda masih bisa. Kecuali mentok, Anda sudah tidak bisa makan. Kebutuhan suami pun Anda tidak terlalu, karena Anda tidak bisa, tidak beri nafkah. Anda harus cari nafkah sendiri. Sementara suami Anda melarang, tidak boleh cari nafkah. Maka baru saat itu Anda mengajukan ke mahkamah untuk bisa. Karena apa? Anda cari makan, nggak boleh, tidak dikasih makan. Suruh mati namanya. Baik, semoga ini damai. Setelah ini suami berusaha mencari nafkah dengan benar. Istri pun dengan penuh kelegaan di saat membantu suaminya. Subhanallah, bertemu dalam cinta. Saling membantu dalam kebaikan. Saling menolong dalam kebaikan. Kebahagiaan di dunia, muqaddimah kebahagiaan nanti di akhirat. Allah.